Halo semua, di episode 5 ini, kita disuguhkan dengan konfrontasi yang membangkitkan semangat. Inti dari episode 5 ini adalah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Bisa dikatakan bahwa serial ini menggambarkan para selingkuhan yang pandai menyimpan semuanya dengan baik, terlepas dari betapa tercengang dan marahnya penonton di setiap episode. Episode 5 dimulai dengan hubungan cinta melodrama antara Seo-hyun dan Song-won. Mereka sepertinya tidak bisa menepati janji mereka untuk tak bertemu lagi. Mereka saling memberikan perhatian. Terutama terlihat Seo-hyun yang begitu peduli pada Song-won. Mereka juga makan malam romantis bersama, mengenang perasaan mereka satu sama lain, seperti bagaimana mereka pertama kali bertemu. Seo-hyun mengatakan padanya betapa dia mencintainya. Ia lalu memberinya cincin, dan meletakkannya di jarinya. Setelah malam yang pahit, mereka mengucapkan selamat tinggal. Namun mereka tetap berpegang teguh satu sama lain untuk tetap bersama. Sementara itu, Hye-ryung sedang menyeruput secangkir teh sendirian di rumahnya. Dia mulai mempertimbangkan untuk selingkuh pada Seo-hyun sekali saja, sebagai cara baginya untuk memaafkan Seo-hyun dan melanjutkan kembali pernikahan mereka. Sedangkan mertuanya, masih terus berjalan dalam mode pertengkaran setelah konfrontasi terakhir. Hal-hal yang sedikit berbeda terjadi di keluarga Piang. Keluarganya tampak bahagia dan sempurna. Setelah menghadiri pertemuan, Yusin menunjukkan kecemburuannya pada seorang pria yang mengiris sepotong daging untuk istrinya, sampai-sampai ingin dia menjadi ibu rumah tangga. Namun tak butuh waktu lama hingga keduanya tertawa bersama untuk mengakhiri pertengkaran mereka. Tentu saja, Dongmi tidak menyukai situasi mesra itu, dan dengan penuh semangat mencoba untuk meningkatkan permainannya sambil memikat sisi baik dan kepercayaan Piang. Nam Gabin sekilas sepertinya punya motif tersembunyi mengapa ingin buru-buru menikah dan punya anak dengan Hye-ryun. Kelihatannya ia ingin membangkitkan kecemburuan Dong-ma dan balas dendam padanya. Gabin dan Sieng bertemu satu sama lain di Daeung Cafe. Sementara itu, Hyang-gi dengan bersemangat berjalan ke kafe yang sama sambil membayangkan Gabin akan menandatangani buku catatannya. Tetapi Hyang-gi terkejut setelah melihat Gabin dan ibunya bertemu satu sama lain. Sedikit yang dia tahu, ternyata Nam Gabin, artis favoritnya, adalah alasan di balik pengkhianatan ayahnya selama ini. Tidak menyadari bahwa Hyang-gi duduk tepat di seberang meja dan siap mendengar semuanya, Sieng dan Gabin mendiskusikan perselingkuhan itu. Sieng menghadapinya dengan tegas, sementara Gabin bahkan tidak bisa menyesap kopi di depannya dengan air mata di matanya. Sieng meninggalkan Gabin yang menangis itu dengan pesan yang jelas. Ia mengatakan, "Ini hidupmu. Aku tidak akan memberimu berkatku, tetapi aku juga tidak akan mengutukmu." Setelah terguncang oleh kebenaran, Hyang-gi meminta temannya untuk melacak alamat Gabin. Kemudian, dia muncul di apartemen tempat Gabin. Sayangnya, ia bertemu Hye-ryun di lift. Hye-ryun dengan cepat menyeret putrinya sambil berkhotbah tentang tingkah laku dan rasa hormat. Setelah berhasil membawa Hyang-gi keluar dari apartemen, Hye-ryun tanpa malu-malu membela perselingkuhannya, dan meminta pengertian Hyang-gi. Dipenuhi oleh emosi dan kesusahan yang luar biasa, Hyang-gi melempar dan membuang segala sesuatu tentang Gabin di kamarnya sambil berteriak sekuat tenaga. Sieng mencoba menenangkannya, tetapi sebaliknya, Hyang-gi menentang dan membenci Hye-ryun. Hyang-gi bahkan bersumpah untuk tidak pernah jatuh cinta. Dengan rasa kesal, Hyang-gi mengutuki Gabin dengan kata kasar. Hal itu membuat Hye-ryun mengangkat tangan dan mencoba menamparkan Hyang-gi. Untungnya, Sieng menamparkan Hye-ryun lebih dulu, bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Sieng menantangnya untuk memanggil Gabin dan menunjukkan padanya warna aslinya. Ini benar-benar membuat frustrasi bagaimana Hye-ryun masih menunjukkan tindakan tercela untuk membela Gabin, sementara putrinya tampak tak terima di depannya. Sungguh adegan yang melow. Hancurnya Hyang-gi dan Sieng pasti bisa membuat penonton menangis.
Terlihat rasa sakit di mata mereka dan kemarahan di hati mereka. Namun ada yang lebih memuakkan, yaitu, setelah Sieng mengusir Haeryun keluar dan berjanji padanya untuk tidak pernah kembali ke rumah mereka lagi, Haeryun menyeringai keluar dari rumah dan kemudian memeluk Gabin. Tapi setidaknya kita bisa menyaksikan percakapan yang tulus antara Sieng dan Hyang Gi sebagai obatnya. Ini mewakili kelembutan dan kehangatan momen ibu dan anak. Sieng meminta putrinya untuk menerima hal-hal, fokus menanam benih kebahagiaan mereka dan melanjutkan hidup. Ibu Piang terbaring sakit. Ibunya bermimpi tentang ayah Piang. Sementara itu, usaha Hyeryung untuk hamil masih belum berhasil. Untuk menghilangkan stresnya, dia pergi ke salonnya yang biasa didatanginya, dan bertemu dengan Dongma. Ami dan Yusin masih tetap berhubungan. Suatu ketika, Piang melihat sebuah drama di luar kantornya. Merasa tertarik, dia menyaksikan lebih dekat ke lokasi syuting. Dia tidak sengaja berdiri di belakang Ami yang mengenakan mantel puding metalik kebesaran yang mewah. Mantel itu persis seperti milik suaminya. Piang dengan sopan bertanya pada Ami di mana dia membeli mantel itu. Ami, yang tidak mengetahui identitas Piang, terus terang mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hadiah dari pacarnya. Setelah sutradara memanggil Ami untuk syuting, dia melepas mantelnya. Piang melihat ada noda terbakar di ujung bukaan mantel. Merasa heran, Piang ingat ketika Yusin memberitahunya bahwa dia mendapat noda terbakar di mantelnya setelah menunggang kuda. Disitulah semuanya dimulai. Ini baru awal dari segalanya. Kita saksikan kelanjutannya di episode 6 ya.